Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Akim Amrul Hukmi SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah agama, dan para hadirin sekalian serta pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dilimpahkan. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Baiklah, perkenalkan, nama saya Al-Awalu Rizki Aulia dari kelas 2025I dengan NIM 25020074063, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni. Saudara-saudaraku seiman, pernahkah kita merenung apa hakikat dari kita beragama? Apakah sekedar ritual, menjalankan kewajiban rutin, atau ada tujuan yang lebih dalam? Nah, pada topik kultum kita hari ini adalah menuju Tuhan dengan beragama yang baik. Hadirin yang berbahagia, beragama yang baik bukan hanya tentang banyaknya ibadah ritual, melainkan bagaimana ibadah itu tercermin dalam perilaku kita sehari-hari, atau yang kita kenal sebagai akhlak mulia. Agama yang baik adalah agama yang menuntun pemeluknya menjadi manusia yang baik, bermanfaat, dan damai bagi lingkungannya. Agama yang baik adalah jembatan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dijelaskan dalam hadis dalil berikut. Innama ba'tu ya'tamma mana ra'mal akhlaq. Yang artinya, sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam Adul Mufrad. Hadis ini menegaskan bahwa inti dari risalah Islam adalah pembentukan karakter. Jika sholat, puasa, zakat, dan haji tidak menghasilkan akhlak yang baik, maka ia belum mencapai kesempurnaan tujuan syariat. Akhlak adalah barometer keberhasilan praktik beragama kita. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, akmala ma'mini iman ahsana mukhalaq, yang artinya orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, seperti yang dikatakan oleh hadis riwayat At-Tirmidzi. Ini menunjukkan hubungan erat antara iman, yaitu keyakinan vertikal, dan akhlak, yaitu perilaku horizontal. Beragama yang baik berarti mengintegrasikan keimanan ke dalam tingkah laku kita, sehingga tampak kelembutan, kejujuran, dan keadilan dalam berinteraksi. Lalu, bagaimana wujud beragama yang baik dalam kehidupan sehari-hari? Para hadirin yang berbahagia, ibadah yang berdampak sosial, yaitu sholat yang khusyuk, harus mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Seperti yang tertera pada Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Puasa tidak hanya menahan lapar, tetapi juga menahan lisan dari ghibah dan dusta, serta zakat dan sedekah menumbuhkan empati dan kepedulian sosial. Beragama yang baik menjadikan kita lebih peduli pada kondisi tetangga, lingkungan, dan masyarakat. Menjaga lisan dan perilaku, beragama yang baik menjadikan kita pribadi yang lebih sopan. Sebagai contoh, seorang muslim yang baik adalah yang orang-orang muslim lainnya aman dari gangguan lisan dan tangannya, seperti yang dikatakan oleh hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini berarti tidak menyakiti dengan ucapan yang sebagaimana tentang gosip, fitnah, ataupun caci maki, maupun perbuatan zolim dan curang. Hadirin yang berbahagia, toleransi dan kasih sayang, beragama yang baik mengajarkan kita untuk menyebarkan rahmat, bukan kebencian. Kita beribadah sesuai keyakinan kita,
Namun, menghargai keberadaan orang lain sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam berinteraksi dengan siapapun, bahkan dengan non-muslim sekalipun, dengan penuh keadilan dan kemanusiaan. Intinya, menuju Tuhan dengan beragama yang baik adalah upaya sekuat tenaga agar setiap ibadah ritual kita membuahkan akhlak mulia, sehingga kita menjadi pribadi yang mukmin yang sempurna imannya dan muslim yang selamat perilakunya. Hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa itai dzil qarni wa yanfahni an nafs al fahsya wal munkari wal baghi." Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berperilaku adil dan berbuat kebijakan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Quran Surat An-Nahl ayat 90. Hadirin yang berbahagia, ayat ini adalah kompas dalam beragama. Allah memerintahkan keadilan, yaitu al-adl, dan kebajikan, al-ihsan. Inilah dua pilar utama beragama yang baik, benar dalam hukum dan indah dalam perilaku. Demikian sedikit bekal perenungan kita tentang hakikat menuju Tuhan dengan beragama yang baik. Semoga kita semua termasuk golongan yang beruntung, yang berhasil menyempurnakan ibadah dengan akhlak yang mulia. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mari kita jadikan agama bukan sekedar label di KTP, tetapi sebagai pedoman hidup yang tercermin dalam setiap langkah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk istiqomah di jalan kebaikannya, menjadi hamba yang beriman dan berakhlak mulia. Amin 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 ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.